Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awanda Rizky Maulida dari kelas A319 dengan NIM 13519100185. Di sini saya akan memenuhi tugas mikrobiologi dengan materi bakteri. Bakteri sendiri di sini yaitu berarti kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Dan ilmu yang mempelajari tentang bakteri ini disebut juga bakteriologi, yang berarti ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi, kemudian struktur anatomi sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga reaksi bakteri terhadap perubahan lingkungan hidupnya. Bakteri di sini ada yang baik dan juga ada yang buruk. Misalnya yang baik bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Biasanya digunakan untuk pengobatan, kemudian dalam bidang pertanian, atau ilmu pangan, ataupun gizi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang bakteri yang buruk bisa menimbulkan penyakit pada makhluk hidup, antara lain bisa terkena pada tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Kemudian, struktur badan sel pada bakteri itu terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada membran sel, yaitu tersusun dari lemak dan protein yang bersifat semi permeabel. Gunanya untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Kemudian yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma ini tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Yang ketiga terdapat DNA atau nukleoid. Di sini DNA digunakan untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Yang keempat ada flagella. Flagella di sini digunakan untuk bergerak. Biasanya menempel pada membran luar dinding sel. Yang kelima ada ribosom. Ribosom di sini terdiri atas RNA dan protein sebagai tempat sintesis protein. Jika bakteri ini berada pada lingkungan yang kurang menguntungkannya, seperti kekurangan nutrisi atau kekurangan air, kemudian pada suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin, maka sel bakteri ini akan membentuk yang namanya endospora. Biasanya sering dijumpai pada bakteri Bacillum dan bakteri Clostridium. Bakteri juga merupakan prokariot, dan ada beberapa yang membedakan antara prokariot dan eukariot, yaitu struktur yang terdiri dari organel dan nukleus, kemudian ada komposisi yang terdiri dari lipida sterol dan dinding sel, dan organisasi genetik yang terdiri dari kromosom dan diploidiniston. Berapa sih rata-rata ukuran bakteri itu? Dan berapa juga ukuran bakteri yang paling terkecil dan yang paling terbesar? Ukuran rata-rata bakteri yaitu sekitar 1,25 mikrometer. Karena bakteri itu merupakan organisme mikroskopis, sehingga kita hanya bisa melihat bakteri ini melalui alat mikroskop. Dan yang paling terkecil itu sekitar 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Dimiliki oleh bakteri yang bernama Dialister pneumosintesis. Kemudian bakteri yang paling terbesar yaitu dimiliki oleh Spirillum voluntas yang berukuran 13 sampai 15 mikrometer. Bentuk bakteri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada yang berbentuk batang yang disebut juga basil, kemudian ada bulat disebut juga kokus, dan ada yang berbentuk spiral. Bakteri juga berkembang biak karena bakteri juga termasuk makhluk hidup dengan dua cara, yaitu yang pertama ada rekombinasi genetik, yang kedua bisa membelah diri. Rekombinasi genetik sendiri yaitu pertukaran atau pembentukan susunan gen baru dengan pemindahan segmen DNA dari satu sel ke sel lainnya. Ada beberapa cara, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Seperti pada di awal,
pada video ini, bakteri memiliki flagella digunakan untuk bergerak, dan tiap bakteri ini memiliki jumlah flagella yang berbeda tiap jenis bakterinya. Bentuknya seperti bulu-bulu cambuk, dan berdasarkan letak dan jumlah flagel bakteri ini dibedakan menjadi beberapa, yaitu monotrik, lapotrik, amfitrik, dan peritrik. Kemudian ada mekanisme bakteri dalam menimbulkan penyakit, yaitu ada invasi yang merupakan kemampuan bakteri untuk menyerang dan menyebar. Kemudian ada toksigenitas yang merupakan kemampuan bakteri dalam membentuk toksin. Toksigenitas di sini terbagi menjadi dua, yaitu eksotoksin dan endotoksin. Lalu ada macam-macam bakteri. Bakteri berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi terbagi menjadi dua, yaitu bakteri aerob dan anaerob. Bakteri aerob ini bakteri yang memerlukan oksigen ketika proses respirasi, contohnya Nitrosococcus. Kemudian ada bakteri anaerob, dia tidak bisa menggunakan oksigen ketika respirasi, contohnya Streptococcus lactis. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri aerob obligat itu contohnya Nitrobacter. Kemudian ada bakteri anaerob obligat, contohnya Clostridium tetani, dan anaerob fakulatif, contohnya E. coli dan Salmonella typhus. Biasanya ini ada pada tubuh manusia. Lalu ada berdasarkan cara memperoleh makanannya, yaitu ada bakteri heterotrof dan ada bakteri autotrof. Bakteri heterotrof ini bersifat saprofit, dan bakteri ini mendapatkan dari zat organik, yaitu dari sampah, dari kotoran, bangkai, atau sisa makanan. Dan heterotrof ini juga menguraikan zat organik menjadi anorganik, contohnya pada manusia, untuk menguraikan serat-serat makanan pada sistem pencernaan, contohnya pada bakteri E. coli. Dan ada yang bersifat parasit. Tadi ada yang bersifat saprofit, kemudian sekarang ada yang bersifat parasit. Yang bersifat parasit ini menyebabkan penyakit pada makhluk hidup, bisa pada manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Contohnya Vibrio coma pada penyakit kolera pada manusia. Kemudian ada bakteri autotrof. Bakteri autotrof ini merupakan bakteri yang bisa menyusun zat makanannya sendiri dari zat anorganik yang ada. Ada dua pada jenis bakteri ini, yaitu bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Pada bakteri fotoautotrof, yaitu menggunakan cahaya untuk mengubah zat anorganik menjadi organik, contohnya pada bakteri hijau atau bakteri ungu. Yang kedua ada bakteri kemoautotrof. Bakteri kemoautotrof ini menggunakan energi kimia pada saat perombakan zat dari molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana, contohnya Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Sekian penjelasan materi bakteri dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada pengucapan saya. Mohon maaf juga apabila penjelasan saya kurang rinci atau kurang detail. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.